lelah, bukan karena hidupmu terlalu berat, tapi karena kamu terlalu sering kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Coba jujur, berapa kali hari ini emosimu naik hanya karena komentar kecil? Berapa kali kamu overthinking hanya karena seseorang tidak membalas pesanmu? Berapa kali kamu merasa diremehkan, lalu diam-diam ingin membuktikan sesuatu agar diakui? Kita hidup di dunia yang bising. Semua orang berebut perhatian, semua orang ingin terlihat kuat, terlihat berhasil, terlihat penting, dan tanpa sadar, kamu ikut masuk ke dalam arus itu. Kamu ingin dihargai, kamu ingin didengar, kamu ingin diakui. Tapi semakin kamu mengejar itu, semakin kamu kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Kendali atas dirimu sendiri. Orang tenang selalu punya kendali. Bukan karena hidup mereka mudah, bukan karena mereka tidak punya masalah, tapi karena mereka mengerti satu hal yang tidak dipahami kebanyakan orang. Dunia tidak bisa kamu atur, tapi responsmu selalu bisa kamu pilih. Marcus Aurelius pernah menulis, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar. Sadarilah itu, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kalimat ini sederhana, tapi kalau kamu benar-benar merenungkannya, ini menghancurkan banyak ilusi. Kita marah karena orang lain tidak sesuai harapan kita. Kita kecewa karena dunia tidak berjalan sesuai rencana kita. Kita cemas karena masa depan belum pasti. Padahal dari awal, semua itu memang tidak pernah berada dalam kendali kita. Yang bisa kamu kendalikan hanya satu, sikapmu. Bayangkan kamu sedang rapat, seseorang memotong pembicaraanmu dan meremehkan idemu. Dadamu panas, kepalamu penuh kalimat balasan. Kamu ingin membalas dengan lebih tajam. Kamu ingin menunjukkan bahwa kamu lebih pintar. Disitulah ujian sebenarnya. Orang reaktif akan langsung menyerang balik. Orang yang butuh pengakuan akan berbicara lebih keras, tapi orang yang punya kendali akan diam sejenak. Bukan karena lemah, tapi karena dia sadar emosinya sedang mencoba mengambil alih kemudi. Diam sejenak itu bukan kekalahan. Itu adalah pengambilan alih kendali. Epictetus berkata, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Bukan apa yang terjadi padamu yang menentukan, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Perhatikan ini baik-baik. Kebanyakan orang mengira kekuatan itu berarti mendominasi situasi, mengontrol orang lain, mengatur hasil. Tapi stoikisme membalik cara berpikir itu. Kekuatan sejati bukan tentang mengendalikan dunia. Kekuatan sejati adalah tidak membiarkan dunia mengendalikanmu. Itulah twist yang jarang dipahami. Kamu merasa hidupmu berat karena kamu mencoba mengontrol terlalu banyak hal yang bukan milikmu. Pendapat orang, penilaian sosial, validasi, hasil akhir, nasib. Semakin kamu menggenggam itu, semakin kamu tegang. Semakin kamu tegang, semakin kamu reaktif. Dan semakin kamu reaktif, semakin kamu kehilangan wibawa. Orang tenang justru terlihat berbahaya, karena mereka tidak mudah dipancing. Mereka tidak mudah tersulut. Mereka tidak mudah digoyahkan oleh opini. Bayangkan seseorang menghina kamu di depan umum. Dua kemungkinan terjadi. Kamu meledak, dan semua orang melihat emosimu menguasaimu. Atau kamu tersenyum tipis, menatap tenang, dan menjawab seperlunya. Mana yang terlihat lebih kuat? Ketenangan menciptakan aura kendali. Seneca pernah berkata, "He who is brave is free." Orang yang berani adalah orang yang bebas. Tapi keberanian yang dimaksud bukan sekadar fisik. Itu keberanian untuk menahan diri. Keberanian untuk tidak mengikuti dorongan emosi. Karena jujur saja menahan diri jauh lebih sulit daripada meluapkan amarah. Di rumah, ketika pasanganmu berkata sesuatu yang menyakitkan. Di jalan ketika seseorang menyerobot antrean. Di media sosial, ketika orang lain terlihat lebih sukses. Semua itu memancing reaksi. Dan reaksi instan selalu terasa memuaskan. Tapi efeknya pendek, sementara kendali diri terasa berat di awal. Tapi dampaknya panjang. Orang tenang tahu satu rahasia. Emosi itu seperti gelombang. Kalau kamu tidak langsung berenang melawannya, ia akan surut dengan sendirinya. Coba ingat momen ketika kamu sangat marah beberapa bulan lalu. Sekarang, apakah itu masih sepenting dulu? Tidak.
Tapi kalau saat itu kamu bertindak gegabah, mungkin konsekuensinya masih ada sampai sekarang. Kendali diri adalah kemampuan untuk berpikir lebih panjang daripada emosimu. Ada kalimat hening yang perlu kamu simpan dalam-dalam. Tidak semua hal butuh respons darimu. Kadang kamu lelah bukan karena masalahnya besar, tapi karena kamu merasa harus merespons semuanya. Semua komentar, semua sindiran, semua opini. Padahal diam pun adalah pilihan. Dan memilih diam saat hatimu ingin meledak, itu adalah bentuk kendali tertinggi. Orang yang tenang bukan tidak punya ambisi. Mereka tetap bekerja keras, tetap punya tujuan, tapi mereka tidak menggantungkan harga dirinya pada hasil. Mereka fokus pada proses, pada tindakan yang bisa mereka lakukan hari ini, pada kualitas karakter mereka. Mereka tahu reputasi bisa runtuh, uang bisa hilang, jabatan bisa diambil, tapi karakter itu milik pribadi, dan karakter dibangun dari keputusan-keputusan kecil untuk tetap tenang saat dunia berusaha memancingmu. Bayangkan hidupmu seperti kapal di tengah badai. Kamu tidak bisa menghentikan angin, kamu tidak bisa mengatur ombak, tapi kamu bisa memegang kemudi. Kalau kamu lepaskan kemudi hanya karena badai besar, kapalmu hancur bukan karena badai, tapi karena kamu menyerah. Begitu juga hidup, orang tenang tidak menghilangkan badai. Mereka hanya tidak melepaskan kemudi. Mungkin selama ini kamu merasa diremehkan, merasa kurang dihargai, merasa orang lain lebih diakui, dan itu menyakitkan. Tapi dengarkan ini pelan-pelan. Nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh suara paling keras di ruangan. Nilai dirimu ditentukan oleh seberapa kuat kamu menjaga kendali atas dirimu sendiri. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa dengan ledakan. Kamu tidak perlu terlihat kuat dengan kemarahan. Kamu tidak perlu membalas semua serangan. Kadang justru ketenanganmu membuat orang lain merasa kecil. Dan itu bukan manipulasi. Itu wibawa alami dari seseorang yang tidak mudah digoyahkan. Mulai hari ini, latih satu hal sederhana. Setiap kali emosimu naik, jangan langsung bertindak. Tarik napas. Tunda respons. Beri jarak antara peristiwa dan reaksimu. Di ruang kecil itulah kebebasan berada. Semakin sering kamu melatihnya, semakin kamu sadar bahwa ketenangan bukan sifat bawaan. Itu keterampilan. Dan setiap keterampilan bisa dilatih. Akan ada hari di mana kamu tetap terpancing. Akan ada momen kamu gagal menahan diri. Itu manusiawi. Stoikisme bukan tentang menjadi batu tanpa perasaan. Ini tentang menjadi manusia yang sadar. Sadar bahwa emosi ada tapi bukan penguasa. Sadar bahwa dunia kacau, tapi batinmu tidak harus ikut kacau. Sadar bahwa kamu mungkin tidak bisa mengendalikan hidup sepenuhnya, tapi kamu selalu bisa mengendalikan dirimu sendiri. Dan ketika kamu benar-benar memahami itu, sesuatu berubah. Kamu tidak lagi terlalu haus pengakuan. Kamu tidak lagi mudah tersinggung. Kamu tidak lagi overthinking berlebihan karena opini orang. Ada ruang hening di dalam dirimu. Di ruang itu kamu berdiri tegak, tidak reaktif, tidak tergesa, tidak defensif. Orang tenang selalu punya kendali. Dan orang yang punya kendali tidak perlu berteriak untuk didengar. Mereka cukup hadir, tenang, tegas, utuh. Dan dari sana kekuatan sejati lahir.